Bagi anak tes. Pagi, Pak. Anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ada Pak, postingan Pak. Oke, silakan share screen. Silakan share screen sebelum kita mulai karena ini mulai gabungan, iya. Silakan Dita Heru share screen ya. Bentar Pak. Dita Heru. Nanti teman-temannya sedih loh Dita Heru. Bentar Pak, ganti ini pakai HP nih Pak, saya pakai laptop. Oke. Disable Pak. Oke, tunggu. Silakan coba lagi. Oke. Muncul ya Pak? Nah, mana yang mau ditanya? Pindahkan unzipper di dalam public HTML. Pak. Ini ngapain nih Pak? Oh. Kamu tekan detail. Klik Apa, Pak? detail, klik detail. Detail. Iya. Terus visit balik bawah. Nih. Klik. Oke, kembali ke yang saya bilang tadi, unzippernya dipindahin ke dalam public HTML. Sudah Pak. Mana ya dia udah di dalam public HTML, itu kan di luar public HTML. Oh. Ayolah Dita. Lupa Pak. Coba lagi, udah berhasil belum? Terus Pak, nih Pak. File. Cara pindah tahu tak? Tidak tahu Pak. Hehehe. Coba kamu balikin lagi. Mana? Ini udah, mana? Coba tunggu. Balik mana? File manager. Public HTML. Yuk mana? Klik upload file. Cek. Pelan-pelan Dita. Biar temanmu tahu juga. Untuk yang lain, jika belum punya hasil pertemuan sebelumnya, gunakan yang saya kirim di Telegram ya. Jika belum punya. Iya, Bapak. Makasih. Jadi maksudnya kita ya buka Dita, kita atau kalian nggak akan ngaruh, maksudnya ngelanjutin yang latihan-latihan kemarin karena bahannya sudah ada. Public HTML. Oh Dita, buka public HTML. Oke, sekarang gini, unzipper tuh akan mengekstrak file zip. Mana file zip kamu Dita?
Di dalam sini Pak, Fauzi Pak. Tadi sini ya. Iya, di dalam itu. Bentar. Nih, nunggu kalau Meg upload nih. Jadi inti ya, nanti pakai unzipper tuh buka. Oh, Oh, tuh, get tuh big tuh. Nggak pecah-pecah. Yang aku bilang tuh hapus file Noah. ya lah gale lah Pak, lah dihapus lah. Belum. Rusak Coba lagi ya ya. tengok. Coba tengok 19 SI 15 oh, mana? File zip ah. Nih. Mana? Kak double klik. Double klik bukan di ekstrak, oh double klik. Oke, tunggu ke WP konten. Folder. Oh, inilah dihapus, oh, back. Nah, gini. Kalau back yang ada backup paling bawah tuh apa isi ya? Nih ya. Oh, besar dah tuh. Tuh, 230 mega. Jadi hapus dulu, oh, kecualikan yang tuh. Yang backup ini tidak usah. Dihapus Pak. Oh, pecah oh, hapus dari itu. Oh. Coba lah. Klik kanan, delete. Mana baca? Itu ada kata-kata delete tuh. Oh, nih ya. Coba ya, oh. Nah, intinya kalau Bentar, baru coba upload lagi, oh. Ini kami mulai, oh. Oke. Iya, Gita jangan tidur lagi ya. Apa? Hmm, Apa? ya tinggal kamu coba, simpen, habis itu coba. Udah ya, kami ngelanjutin materi ya, Pak Dita ya. Kamu tinggal Ya coba aja Pak. tuh. Nah, udah 36 apa tuh namanya tuh? 36, nggak tahu lah apa, mega apa, ya mega lah harusnya. Oke, buat anak-anak yang lain, kita mulai ya. Feren, sudah siap, Feren? Oh, Feren. Udah siap, ya siap lah. Oh, yuk kita mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, serta salam budi luhur. Kita Salam bertemu Budi Luhur. lagi. Iya, kita bertemu lagi. Pagi, Iya, Pak. iya pagi. Kita bertemu lagi di pertemuan atau minggu ke-11. Oke, di mana kita akan tetap bahas plugin, tapi pluginnya kita mengarah ke Bootstrap. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya tampilannya lebih menarik, lebih responsif. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya buktikan bahwa saya pukul rata aja ini intinya ya. Saya ngambil yang SI5A aja untuk bahan prakteknya. Berarti kan kita butuhnya jalanin apa aja? Jalanin MySQL. Oke. Kalau udah dijalanin gimana? Berarti kita buka localhost sesuai folder kita kan. SI5A 2122. Oh, Pak, tunggu Pak. Saya menggunakan file yang dari Bapak kirim tadi, yang jilbab. Berarti naruhnya di mana? Taruhlah di folder aplikasi kalian. Harap konsentrasi ya. Kayak Amanda, misalnya Cindy, segala macam. Ini intinya pakai file yang latihan kalian. Saya ulangi, gunakan yang file atau folder WordPress latihan. Pak, saya mau ngelanjutinnya pakai UTS kemarin, boleh nggak? Boleh. Intinya, ini melanjutin yang sebelumnya. Tapi tidak ada hubungannya dengan WordPress kontennya secara langsung, karena kita bikin plugin ceritanya. Yang mesti dilakukan adalah buka htdoc, buka foldernya kita, yang kita latihan, ada WP konten, ada plugin, nanti file yang saya kirim itu kan namanya jilbab tuh. Itu copy paste ke sini. Udah, hanya itu aja dulu. Saya ulangi ya. Hanya ambil dari grup Telegram ini file jilbab. Pak, saya udah punya file yang kemarin, udah jalan lah. Perlu diambil nggak? Nggak usah. Pak, saya pening di pertemuan sebelumnya saya sakit. Perlu diambil nggak? Justru itulah yang diambil. Bisa bedain maksudnya? Oh, anak-anak. Si Oh, Dita, Pak. yang kamu udah belum? Bisa, Pak. Oke, Dita, Apa Pak? itulah masih tidur kayaknya Dita nih. Saya ulangi ya. Pak. Apa?
Si Derma, udah belum Derma? File jilbab ya dimasukin ke WP konten plugin. Nah, Iya, hanya itu dulu instruksinya. Instruksi pertama baru itu dulu. oke. Oke. Udah. Oh, si Derma sudah belum Derma? Derma sudah menghilang. Ya udah, kita lanjut. Jika sudah, Pak, ngapain jam ini nih? Ini sih biasanya kita tinggal reload aja nih. Tapi kalau dia bandel, ujung-ujungnya kita mesti ningkatin yang namanya untuk execution time-nya. Yang kayak gitu sekali lagi tinggal kita reload aja. Nah, kita bekerja di mana? Kita bekerjanya di WP adminnya. Jadi pastikan kita sudah login. Pak, jadi pakai SI5A atau SI5B atau SI5C atau J atau yang mana? Bebas sekali lagi. Yang penting kita numpang di WordPress-nya. Sama seperti pertemuan sebelumnya, saya bilang kita cuma butuh WordPress sebagai inang. Karena WordPress itu ya framework-nya. Kita ngetik codingnya, ya kita berdiri sendiri. Kayak di sini nih. Jadi file jilbab, kita tinggal buka pakai Sublime. Nah, isi codingnya ya kita mengikuti frameworknya WordPress sehingga bisa dibaca. Kita terakhir itu sampai sini. Nah, apa hasilnya yang pertemuan sebelumnya? Pertemuan sebelumnya ada plugin Joshua nih malahan nih. Saya coba balikin yang ke jilbab lah. Nah, kalau ini yang Joshua hasilnya kayak gini. Ada di mana sih posisi plugin yang kita bikin loh? Ini flashback pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau belum jelas silakan tanya nih. Kemarin kita bikin plugin APO. Ini plugin buatanku, Feren. Terus ada lagi plugin apa lagi di bawah nih? Joshua plugin. Ini plugin Joshua. Jadi saya ada dua macam nih. Mengenai nama filenya bebas. Tapi yang Joshua nih hanya modul Jos, Hello World isinya. Ya, saya pembahasannya menggunakan yang jilbab nih. Lanjutin yang ini. Apakah sudah jelas? Anak-anak yang mau digunakan udah tahu file yang mana? Saya ulangi. Jilbab. Iya, jadi yang kita gunakan bukan yang lain ya. Tapi kalau kalian bisa ngikutin, Pak, saya mau pakai file yang saya, nggak masalah. Yang penting kita tahu aja intinya. Oke? Nah, supaya nggak bingung, yang Yosua ini saya hapus nih. Jadi asumsinya, saya hanya menggunakan satu file plugin, yaitu plugin APO. Di mana saat tulisan plugin APO, nih saya ganti tulisannya, nih ya, masa Dita ganteng saya. Nah, saya simpan, saya reload di halaman plugin terpasang. Nanti plugin APO nih ada tulisan plugin APO masa Dita ganteng. Oke. Yang lain apakah sudah bisa sampai ini dulu? Intinya pastikan plugin ini aktif dulu. Hanya satu ini yang kita pakai. Silakan. Saya tunggu. Bisa. Bisa, udah. Kalau udah kita mau lanjut nih. Siap. Si Amanda Monica sudah? Ya, Pak. Oke, kita lanjut kalau udah. Si Cindy Aprilia. Oh, Cindy. Oi, Pak. Sudah belum? Udah. Lagi double nge-zoom, Pak. Jadi tidak kedengar suara Bapak. Jika sudah, yang perlu kita lakukan, coba duplikat sekarang file jilbab itu. Copy paste. Hanya menduplikat ya. Ikuti instruksinya. Duplikat file jilbab. Ada jilbab copy. Silakan. Saya ulangi. Anak-anak, jangan tugil ya. Saya ulangi, duplikat file jilbab, pastein, kan hasilnya jilbab copy loh. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Amanda. Oh,
Jika sudah mau ngapain tadi itu? Hasil duplikatnya nih, coba ganti yang namanya sekarang bootstrap. Nah, maksudnya gini. Jadi kalian bisa bedain, oh ini nih saya belajar di pertemuan sebelumnya. Oh hari ini kalau mau pakai bootstrap begini caranya. Nah, itu yang mau kita bahas. Silakan rename menjadi bootstrap. Udah? Pastikan namain bootstrap. Apakah sudah? Jilbab Sudah, kopinya. Iya, saya lanjut ya kalau sudah buka dengan teks editornya. Plugin Apeo, masa Dita ganteng. Nah, plugin Apeo nih saya ganti nih. Plugin dengan Bootstrap. Yang lainnya saya nggak ngapa-ngapain. Ini plugin WordPress dengan gabungan penggunaan Bootstrap. Nah, kenapa saya bilang copy aja? Karena sebenarnya bentuk codingnya itu sama. Frameworknya kita tetap ngikutin. Saya ulangi ya. Pak, kenapa nggak ngetik ulang dari awal? Saran saya jangan. Sama kayak kalian UAS nanti. Sebenarnya nggak perlu ngetik dari awal. Kita cukup ubah bagian-bagian tertentu. Nah, contohnya apa? Plugin name, description. Ini kan baru kita ubah nih. Silakan kalian simpan. Saya hanya ngubah ini dan ini. Saya ulangi, saya cuma ngubah ini dan ini. Silakan dilakukan ya. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Saya hanya mengubah seperti itu. Silakan dicoba apa hasilnya. Kalau mau nanya boleh ya. Pak, ngapain Bapak tulis sana abu-abu? Yang ku tulis sana pink. Ya, selama nggak error, nggak masalah. Rahmadini, aman? Ya, Rahmadini hilang. Yosua, Ya, aman? Bapak. Iya, Aman, Pak. bagus. Kita lanjut ya. Gimana, udah disimpan? Jika sudah, coba akses ulang plugin terpasang. Cek mana yang barusan kita bikin tadi. Yang awalnya kan plugin Apeo, masa Dita ganteng. Plugin Apeo, masa Dita ganteng? Nah, kali ini ada yang namanya plugin dengan Bootstrap. Nah, malahan dia bilang, ada yang terbarunya kata dia. Padahal kita yang bikin ini, masa dia bilang baru. Nah, kebetulan bisa jadi namanya ini sama nih. 031 nih. Bisa jadi, sekali lagi sama. Apa sih isinya, saya pun penasaran. Nah, saya coba lihat ini. Siapa yang bikin ini? Bootstrap namanya tuh. Nah, navbar segala macam. Ya enggak? Poinnya hanya 2. Kita bikin yang lebih menarik nanti ya. Ini hanya 2 bintang kan penilaian rata-ratanya. Jadi ya kita bikin yang versi lebih lah. Kita latihan dulu nih. Jadi ini cuekin karena namanya mirip Bootstrap. Kita tutup. Yang kalian udah tampil? Saya ulangi. Di plugin terpasang, kan kita tadi tuh main copy paste tuh. Copy paste jilbab, jadi Bootstrap di rename. Habis di rename, kita buka, kita ganti 2 baris ini. Setelah diganti, kita ke plugin terpasang. Nah, yang kalian apakah muncul yang beginiannya? Silakan bersuara. Muncul, Pak. Bagus. Si Feren atau Faren atau apapun namanya yang ada Kristi. Muncul, Pak. Muncul ya, bagus. Si Faren muncul. Kita coba aktifkan kali ini. Kita lihat apa yang terjadi ya. Ininya kan muncul, aman nih muncul nih. Sekarang kita coba aktifkan.
Kira-kira keluarnya apa ya? Klik aktifkan ya, jangan lupa klik aktifkan. Munculnya adalah, mana nih, jalan nggak nih? Saya udah ngeklik belum nih? Saya pun ada tanya nih, oh udah nih. Terus dia bilang, mana nih? Nih, plugin tidak bisa diaktifkan karena terpicu kesalahan fatal. Hah, fatal kalian bilang kan? Yang Dita suka Mortal Kombat, oh kurang tuh Pak tulisannya, harusnya fatality kata si Dita. Cannot declare modulan. Gimana, yang kalian sama nggak kayak gini? Sama Pak. Iya, Pak, sama, Sama. Pak. Ada yang beda? Ada yang beda? Harusnya sama, harusnya. Kenapa? Ini penjelasannya. Konsentrasi. Jadi, kalau kalian nemuin error, jangan langsung, Pak, bilang error. Lihat dulu lah, apa tulisan errornya. Oke. Contohnya kayak yang sekarang. Dia bilang, pluginnya tidak baca diaktifkan. Kenapa? Ada kesalahan atau ada error atau fatal error. Fatal errornya apa? Modulan tuh sudah dideklarasikan sebelumnya di file jilbab. Tunggu Pak, saya ingat-ingat kata kalian kan, pikir dulu Pak. Oh, kan tadi itu file bootstrap nih kita ngopi ya Pak dari file jilbab. Berarti ada sesuatu yang sama. Nah, berarti kalau udah tahu jawabannya, antara bootstrap dengan si jilbab ini atau yang di dalam folder ini ya, nggak boleh ada yang sama nama ininya, modulan tuh terutama. Nah, supaya beda gimana? Ya kita tinggal cari nih modulan nih, kita ganti. Jadi kalau kalian UAS nanti, justru saya menyarankan bukan coding dari awal. Saya ulangi ya, UAS nanti bukan coding dari awal. Kenapa? Kita frameworknya ini sudah ada atau kerangkanya sudah ada. Kita tinggal ngubah yang di dalam ini. Oke, kalau udah dia bilang modulan. Inilah masalahnya modulan. Berarti tinggal kita ganti, bukan modulan. Pakai Ctrl H. Modulan itu tinggal ganti modul bootstrap. Tekan Ctrl H. Ctrl H. H, H, H. Wah, ada Shevchenko. Keren namanya. Pemain bola. Saya ulangi ya. Modulan di-replace dengan modul bootstrap. Replace all. Simpen. Coba aktifkan sekarang. Hanya begitu. Instruksinya saya ulangi ya. Modulan di Ctrl H. Apa yang di Ctrl H? Modulan ke modul bootstrap. Kalau udah disimpan, balik lagi ke halaman ini. Coba aktifkan modulan mau plugin dengan bootstrap ini lagi. Diaktifkan. Instruksinya hanya sampai itu aja dulu. Nah, masih sama Pak, kata kalian. Ya enggak? Nama menunya pun gitu pun, sama. Modulnya udah kita ganti. Nama menunya belum. Sebenarnya saya bisa aja langsung kita ganti ya gini-gini, tapi nggak ada alasannya. Nah, kalau gini kan, kalau tampil kesalahan, kita bisa tahu, oh solusinya gini, baca dulu. Sama penyebabnya. Di jilbab dengan di bootstrap, ada nama menu tuh sama. Jadi, nama modul harus beda, nama menu yang di bawah harus beda. Oke, berarti saya pakai Ctrl H lagi. Kali ini nama menunya saya ganti jadi menu bootstrap. Ini ya, nama menu. Nih, saya Ctrl H. Menu bootstrap. Saya replace all. Kalau udah replace all, saya simpen. Ya, boleh bertanya ya jika HP Bapak nih, kata kalian ya. Melianda mau nanya apa?
Oh, Melianda tiba-tiba hilang. Ya, Melianda mau nanya apa? Ya, hilang lagi. Yang lain udah. Gini ya, daripada kalian nunggu lama, kalau udah tahu alurnya, ya tinggal kalian simpen. Coba lagi di sini, aktifkan lagi. Saya sengaja nampilin bertahap kayak gini biar kalian tahu, oh ini untuk ini, oh untuk ini. Jadi untuk UAS, nanti udah bisa. Saya ulangi ya, klik aktifkan di plugin dengan Bootstrap. Menghasilkan lapang karakter tidak terduga, judul telah terkirim. Coba aktifkan dan hapus, kata dia. Nah, dia sebenarnya udah aktif. Taunya dari mana? Coba kalian lihat di sini. Plugin Joshua ada kembar. Yang kalian kalau menggunakan file dari kaliannya, si jilbab tadi kan aman tuh nanti. Nah, ini saya ini nanti ada dua. Berarti di kalian ada plugin yang punya kalian plus plugin yang jilbab tadi, plugin Joshua. Iya, Indah, nggak apa-apa. Nanti boleh sambil nonton rekaman ini. Ya, live session ini manfaatkan dengan diskusi. Ya, jadi kalau cuma sekedar ngikuti, nanti kalian bisa ngikuti di rekaman. Akan tetapi, bagusnya live session ini kalian bisa sambil diskusi. Pak, yang ku beda hasilnya, misalnya kalian gitu kan, jadi tanggapannya bisa langsung real time. Gimana? Sudah sampai ini? Udah berhasil ngaktifin? Intinya menyelesaikan kasus ya. Jika saya tadi ngopi dari jilbab, nanti dua macam plugin Joshua, plugin Joshua. Jika kalian ngopi punya kalian, berarti dua macam sekarang plugin kalian. Sampai ini dulu, apakah sudah? Jika tidak ada komen, berarti saya anggap sudah. Saya lanjut. Pak, terus Joshua yang mana nih yang benar? Joshua yang atas, apa Joshua yang bawah? Kita klik ya. Waduh Pak, kata kalian kan, dua-duanya aktif Pak. Nah, berarti kan ini nggak beres nih. Nah, untuk UAS nanti ya jangan begini. Ya, tentunya walaupun ada bagian-bagian tertentu yang nggak diminta, kalian tinggal sesuaikan. Nah, menyesuaikannya gimana? Saya bilang kan tadi sebelumnya, kerangka ini sebenarnya udah ada. Berarti kita kalau ada pluginnya untuk UAS, ini plugin WordPress dengan Bootstrap udah. Author jangan ini lagi. Nama masing-masing misalnya. Joshua Gunawan. Au.com itu tidak masalah lah kayak gitu. Nah, Joshua Gunawan, nanti berarti ada tulisan menunya mau apa? Plugin Bootstrap. Nah, jangan tentang iklan koran lagi. Belajar Bootstrap. Contekannya di kanan ini ya, title berarti bagian judulnya, menunya ini, edit post, capability-nya edit post, siapa yang bisa edit, ya, kalau mau paling rendah, read. Ya ini ada di soal UAS, nanti kalian pelajari aja di pertemuan sebelumnya udah dibahas. Saya sampai ini dulu ubahnya, saya simpan. Saya ulangi ya, yang saya ubah adalah baris ini, baris ini, baris ini. Sementara itu aja dulu. Silakan dilakukan kalau udah disimpan. Silakan diubah 3 baris ini. Kalau udah disimpan, di reload lagi atau diklik plugin Joshua. Lihat apa yang keluar. Ada yang sudah? Oh, anak-anak, kenapa kalian diam? Apakah belum makan, masih lapar? Oh, para pemirsa jadi pada kemana nih? Adek Sudah, Kak? Pak. Oh, Sophie sudah, bagus. Diam-diam aja sih. Nyimak, Pak. Oh, bagus, keren. Kenyang, bagus. Claudio Kelvin, apa kabarnya? Apa? Bagus. Della Priska, apa kabarnya? Baik, Pak. Kabar nyobanya gimana? Udah selesai? Leteh?
Baru ngetik dikit, teman nih cerita nih. Udah kita lanjut ya. 3 biji ini yang baru diketik. Kalau sudah, simpanlah. Jika sudah simpan, ngeklik lagi Joshua ini. Kita lihat apa yang terjadi. Jeng jeng. Oh Pak, kata kalian lagi kan. Lah berubah lagi Hela. Berarti yang diklik yang bawah ini kan. Nah, berarti yang kita lagi otak-atik adalah yang bawah ini. Pak, wait, kata Cindy kan, biasanya Cindy bawel kan. Yang atas lagi aktif lah Pak. Ngapain? Wow, kata Cindy. Nah, kita lihat ya. Bagian title kan di atas nih. SI iklan koran. Saya klik ini. Bagian title apa keluarnya nih? Lama ya Pak kata kalian. Dia karena connect internet dia bisanya kayak gitu. Masih sama iklan koran. Kenapa? Nah, kalau kalian ingat sebelumnya, ini yang penting juga nih ya. Satu ini ngaruh, yaitu link. Link inilah dasar kita nanti ya bikin link. Contoh, mana untuk halaman tambah, mana untuk halaman ubah. Sama kayak di zaman kalian DPW. Nah, jadi kalau udah tahu tentang link, ini kan penting, saya bilang tadi ya. Berarti namanya link utama misalnya. Nah, hanya kayak gitu aja. Ubah ini. Jadi link utama. Kenapa? Berarti ini nih untuk halaman utamanya, dari halaman utama manggil halaman-halaman lainnya. Nanti penjelasan selanjutnya, kita sementara namain ini aja. Jangan kasih spasi ya. Berarti nama link, di bagian link ini harus beda. Title beda, menu beda, role bisa jadi tetap, tapi sesuai soal. Saya minta hanya bisa diakses oleh kontributor ke atas, saya bilang. Berarti pakai yang di atas read. Jadi subscriber nggak bisa akses. Sampai ini coba dites, harusnya kali ini nggak nyala lagi dia. Jangan lupa simpen, habis itu coba. Silakan. Iya, Rida, silakan. Yang penting kamu tahu mesti ngapain. Jadi yang saya taruh di classroom hari ini, kalian ngumpul hasil file latihannya ya. Hasil file latihannya mana sih? Kan kita barusan ya. Barusan kan bikin baru 1 file latihannya untuk hari ini. Berarti ini 1 biji ya. Ada lagi nggak file latihan selanjutnya? Sabar dulu, kan baru 1 kejawabnya. Berarti yang 1 ini dikumpul kan, udah fix 1. File latihannya itu yang dikumpul, yang di classroom. Jadi untuk kehadirannya saya lihat dari itu. Pak, saya nih mau lagi mode hemat, boleh nggak saya ngikutin Zoom sekarang? Boleh. Sampai jam 12 malam intinya batas untuk ngumpulin hasil latihannya. Kayak gitu ya. Nah, saya ulangi lagi ya tadi. Apa? Ada mau nanya? Enggak. Simpan. Coba klik lagi si plugin tadi. Ya, plugin Joshua atau plugin Bootstrap. Harusnya dua-duanya nggak nyala sekarang. Yang nyala hanya yang aktif. Nah, kayak gini, udah bener ya. Ya, yang nyala hanya yang aktif, walaupun isinya sama persis. Silakan kalian coba. Yang nyala hanya yang aktif. Joshua sendiri yang masih SI iklan koran. Plugin Bootstrap, nanti di title-nya yang udah kita ganti, belajar Bootstrap. Oke. Kita fokus di bagian ini. Silakan. Pastikan udah jalan. Nanti makin jauh ketinggalnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap udah ya. Gimana, ada pertanyaan? Udah berhasil semua sampai ini? Dita Heru terutama? Jika tidak ada, saya lanjut ya. Gimana, ada nggak? Oke, saya anggap tidak ada. Berarti udah lancar nih, karena sangat gampang. Sebenarnya untuk ikuti mata kuliah saya ini, kalian ya tinggal agak kawa aja intinya. Harusnya bisa lah, karena udah ditunjukin sangat detail. Ya, saya lanjut. Berikutnya mesti ngapain? Nah, berikutnya kalian mesti nyari modulnya tadi. Kalau ini kita latihan sebelumnya, berarti kali ini
Saya hanya perlu template modulnya. Hanya seperti ini, sisain. Silakan. Di bagian atas tuh, hanya perlu begini doang. Silakan disisakan hanya begini doang. Kalau udah simpen, cek hasilnya. Saya tunggu. Kenapa begini doang? Sabar. Yang pasti, sisakan hanya begitu aja. Kita butuh untuk bahas bootstrap. Jadi pertemuan selanjutnya gimana? Kalau masih ngelanjutin, kita tinggal pakai. Kalau kita mau bikin baru, berarti kita mesti rename kayak pertemuan di hari ini. Copy, paste, nah ganti bagian-bagian yang bisa diganti. Nah sama kayak gini, saya kan ceritanya ngopi template-nya, berarti saya sisain hanya seperti ini. Baru siap kita gunakan untuk yang baru. Apakah sudah hapusnya? Jika tidak ada komen, berarti kan sudah. Nah, jika sudah, emang apa hasilnya, Pak? Harusnya nggak ada hasilnya. Kalian tinggal buka lagi, klik linknya. Nggak ada hasilnya. Pak, kalau ada tulisan yang atas-atas kayak gini gimana? Klik aja dismiss, dismiss, close kayak gini nih, dismiss. Nah, sampai bersih. Intinya dia putih mulus, nggak putih mulus lah. Abu-abu mulus kayak gini ya. Pastikan saat kita klik ini, dia nggak ada isi apa-apa. Kok nggak ada, Pak? Ya memang nggak deh harusnya. Ya. Memang tak ada isinya. Kalau sudah, mesti diapain selanjutnya? Nah, kita boleh nyari nih. Kalian pun sebenarnya nggak susah-susah ngetik. Saya tinggal nyari yang namanya Bootstrap. Bootstrap W3 School. Tujuannya apa? Tujuannya kalian tinggal mau pakai yang mana, Pak? 345? Bebas kalian, yang penting kalian tahu caranya. Nah, saya ngeklik yang 3 ini. Start learning. Nah, Bootstrap itu untuk apa? Jadi, tampilan desktop, tampilan tablet, tampilan handphone, dia bisa menyelesaikan. Tapi cukup sekali bikin ininya, codingnya. Jadi, kalau di desktop, dia mendatar. Kalau di mobile, dia tegak lurus seperti ini. Nah, ada codingnya seperti ini. Kita tinggal type it yourself. Oh, ini jadinya. Terus gimana Pak nyoba mobile-mobile tadi? Bapak bilang ada mobile-mobile, kata kalian. Ini bisa diklik nggak? Oh, ini untuk kiri kanannya. Oke, yang mobile-mobile itu begini. Inspect, aktifkan mode mobile. Nah, jadi dia udah ngikutin seperti ini. Mobile itu kan yang tegak lurus seperti ini. Nah, kita mau coba yang ini aja dulu pertama ini. Nanti kita lebih lanjutnya bikin form atau apa, sabar. Saya ulangi ya. Pak, bener nggak Pak bisa, kata kalian kan? Nah, ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut ya. Apa Pak yang mesti diklik tadi Pak? Yang saya klik adalah Bootstrap 3 tutorial ini. Nanti kebukanya beginian. Ada? Ada? Kita klik yang namanya try it yourself ya. Nanti dia kebuka gini. Pak, baik ya Bapak, tidak disuruh kami ngetik coding. Iya, iyalah makan waktu. Yang penting sekali lagi kalian tahu caranya. Daripada nunggu mati, ada salah ketik. Oh, tidak ada spasi ya Pak. Oh, pakai ketik Pak. Oh, ribet ya, kayak gitu. Jadi, yang penting sekali lagi kalian tahu caranya. Mesti ngapain ini Pak? Tunggu dulu. Yang pasti buka dulu halaman ini. Apakah sudah? Lah, Pak. Oke, Dita Heru sudah? Dita Heru, kemana kamu? Dita, bangun Dita. Dita Heru, bangun. Ya, Dita Heru udah hilang. Risela, Apa, Pak? nah, lah bangun. Nyimak, Pak, nyimak. Apa pun, lah buka lo. Dela Priska udah sampai mana Dela Priska dan Rahmadini ini? Rahmadini.
Dini. Oh, Ijas. Ya kalau diam saya anggap udah lah ya. Nah, caranya gimana? Mesti ngapain? Nah, balik ke kode kita. Yang mau saya bilang ini, ingat baik-baik ya, kalau diawali PHP, nanti ada tutup PHP. Berarti kalau yang beginian nih, masih milik PHP nih yang di dalam ini. Kalau kita lihat yang sekarang, ini nih basisnya HTML. Jadi mesti ngapain nih? Mesti ngapainnya begini. Kita tutup dulu PHP-nya, terus buka lagi. Coba ketik seperti ini dulu. Kenapa buka tutup, Pak? Sekali lagi, ini basisnya PHP. Kita mau nyelipin coding yang HTML-nya ke dalam yang PHP ini. Buka, tutup. Silakan. Jangan salah ketik ya. Khususnya Verlita, jangan salah ketik. Saya tunggu. Konsentrasi ketiknya. Buka, tutup PHP. Pak, unek di PHP ini lah ngetik. Kan baca pakai echo. Bisa, tapi nanti ribet sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak pakai buka tutup PHP bisa dengan jadiin kode HTML itu sebagai kode PHP menggunakan echo. Sudah? Apakah sudah? Saya anggap sudah lah ya. Mesti diapain Pak selanjutnya? Sebenarnya kita bisa ngambil seperti ini. Yang dibutuhkan itu adalah file CSS, file JavaScript. Nah, ini di copy 3 biji. Sekali lagi saran saya copy, tidak usah ngetik lama. Yang penting kalian tahu apa-apa yang digunakan. Oh, 3 biji itu di copy, ya kalian kan? Udah, copy. Tak, 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 tak. Aman kan, udah di copy 3. Berikutnya ada si Jumbotron dan kontainer. Nah, kita lihat. Berarti di copy sampai ini. Di dalam body-nya. Saya ulangi ya, yang di copy adalah di dalam body-nya. Di dalam body. Berarti kalau di dalam sebelumnya. Copy di paste di sini. Nah, saya ini tekan blok, saya tekan tab habis itu. Nah, nanti hasil akhirnya model kayak gini. Sekali lagi jangan diketik, main copy paste saja. Saya sambil jelasin maksudnya apa kayak gini. Nah, pastikan udah kayak gini, kalau udah kalian silakan coba. Dilihat apa hasilnya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sementara pastikan bentuknya sudah kayak gini aja dulu. Amat, apakah sudah? Karena nggak ada suara, saya anggap udah aja ya. Nah, kalau udah, cara nyobanya gimana? Cara nyobanya, balik ke plugin kita yang awalnya masih putih, mulus, tak bernoda kayak gini, kita tinggal klik lagi. Kita lihat. Nah, hasilnya kan gini nih.
Yang atas nih karena pluginnya dicuekin aja nih, di close. Hasil kita tuh hanya begini aja dulu. Pastikan sudah sama. Adakah yang beda hasilnya? Silakan bersuara kalau beda. Nah, apa diam? Adakah yang berbeda? Atau sudah sama? Yosua. Yosua udah hilang nih berarti nih. Kita cari coba orang lain. Si Cika nih biasanya rajin nih. Cika Melani. Oh, Cika. Oh, si Iya, Cika Pak. miskol. Iya, apakah sudah? Belum, Pak. Baru setengah. Setengahnya setengah apa? Iya, iya. Si Sandela. Iya, Sandela, Pak. apakah hasilnya kamu? Belum, Pak. Masih setengah. Apanya setengah-setengah ini? Mencurigakan ini. Si Frida Mayanti, apa? Masih setengah, apa separuh, apa seperempat, atau sekuteng? Belum ngetiknya, Pak. Sekali lagi, jangan ngetik ya, leteh, main copy paste. Deh, saya kirim deh. Saya kirim di Telegram ya, apa yang mesti di copy paste ya. Tuh, saya kirim tuh, saya kirim. Mana lagi nih? Nih. Dah, udah saya kirim di Telegram yang mesti di copy paste. Pak, payah-payah kirimlah file bootstrap Bapak. Oke, saya kirim nih. Kalian tinggal ambil ya. Jadi tidak ada alasan masih setengah. Pastikan udah bisa karena berikutnya ini akan semakin kompleks. Gunakan file bootstrap yang saya kirim di grup Telegram. Udah, itu dulu. Apa ini tidak D nih? Tidak DK. Apa Arvina? Pak, Iya. boleh lihat hasil di subline ya, Pak? Apa? Tulisan Gimana? di subline ya, Pak. Boleh lihat. Nah, Soalnya yang error, Pak. yang belum pun masih separuh, masih sekuteng, masih seperempat, tadi itu masih sepertiga. Gunakan file bootstrap yang saya kirim di grup ya. Taruh aja di dalam folder plugin kalian. Hanya itu aja dulu. Yang ketinggalannya jauh, kayak si Cika tadi itu, daripada Cika makin ketinggalan, kasihan tuh. Ya, jadi manfaatin aja yang saya kirim. Bukan hanya Cika ya, yang Fitri, yang Jenny Sandela, dan seterusnya. Ayo anak-anak, jangan tugil. Nanti ceritanya ini makin kompleks. Bukan hanya begini barangnya. Sudah? Saya tunggu ya. Saya tunggu. Ya, saya tunggu 6 menit lagi. 9:25 di jam saya ini. Ya, saya tunggu 6 menit lagi. Silakan yang lain sambil mau minum, mau apa, boleh. Saya tunggu, pastikan sekali lagi udah bisa hasilnya persis dengan yang saya. Kalau mau persis caranya gimana? Manfaatin coding bootstrap yang saya kirim.
5 menit lagi ya.
Waktu habis. Kita lanjut. Nah, di sini yang mau coba saya sampaikan adalah benar kenyataannya Bootstrap berhasil diterapkan. Berhasil tuh dalam artian bagaimana? Cara nyobanya seperti ini. Yang ada ganggu-ganggu kayak gini ini boleh kita close dulu ya. Jadi tampilannya full untuk yang Bootstrap. Nah, yang mau saya sampaikan, Bootstrap sudah berhasil. Tahunya dari mana berhasil? Kita coba klik kanan di browser ini, pilih Inspect. Klik kanan, pilih Inspect. Nanti kalian cari simbol yang gini nih. Mengenai kalian menggunakan Google Chrome atau menggunakan Firefox ya, sama tombolnya cari aja kayak gini. Bisa jadi dia di bawah ini tombolnya, kalau yang kami ini di kanan, diklik. Nah, ini kita bisa pilih mau tampil di mana. iPhone X misalnya. Oh, iPhone X tampilnya seperti ini nih. Kalau dia dirotasi, oh tampilannya kayak gini nih. Ya. Oh, kalau saya mau ganti iPhone berapa misalnya Galaxy Fold. Oh, tampilannya gini. Kalau saya rotasi, oh begitu. Nah, hal inilah yang dibilang responsif. Kenapa? Kalau kita secara desktop, dia 3 kolom. Kalau secara handphone, tablet, misalnya dirotasi, dia kolomnya 1. Tapi kalau yang tablet itu yang mana di sini nih? Mungkin ini, bukan juga. Surface Duo, nah model-model gini nih, ya kita tinggal ngatur, ya layoutnya bisa menyelesaikan otomatis. Nah, hal ini membuktikan bahwa Bootstrap bisa diterapkan ke dalam WordPress-nya. Ini udah berhasil nih, ya. Tahunya dari mana? Sekali lagi di klik kanan Inspect, aktifkan mode handphonenya. Udah berhasil dalam hal ini. Nah, kalau udah berhasil, berarti kita mulai mengacu ke materi kita. Intinya ini pembuktian sudah berhasil. Nah, bagaimana cara nyobanya? Kita tetap ngambil di sini nih. Nanti yang lebih gampangnya sabar saya sampaikan. Jadi untuk sementara kita latihannya, contoh, Pak, saya mau ngambil form A, kata kalian kan, cari topik form di sini mana form. Nah ini ya. Di sini ada contoh form, vertical form, bentuknya seperti ini, inline form seperti ini, horizontal seperti ini. Nah, tergantung kalian yang maunya yang mana. Saya mau menggunakan yang horizontal, berarti cara nyobanya gimana? Karena form ini ada kaitannya dengan form tambah, form ubah. Cara makanya, yang saya klik BS Form, cara makanya adalah copy, hanya paste di bawah script ini. Ya, hanya paste di bagian bawah script. Kayak gini. Jadinya nanti bentuknya seperti ini. Dah. Oke. Hanya seperti ini ya, copy paste-nya ya. Silakan. Saya sambil ngelihat si Claudia Cynthia nih ngapain nih. Ya, hanya copy paste seperti ini. Yang 3 baris di atas ini tetap sama. Yang bedain hanya bagian ininya. Nah, silakan dicoba. Cek isinya apa. Nanti baru kita modif, tambahin PHP-nya biar bisa gimana caranya. Sabar, yang pasti kalian coba aja dulu seperti ini. Pak, boleh dikirim ke tele nggak, Pak? Oh, alamatnya? Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, silakan ya. Intinya ada yang di-copy. Yang di-copy mana? Ini kan potongan kode nih. Yang di-copy adalah, kalau mau try it yourself juga boleh. Yang ini bagian atas ini kan udah kita ambil, berarti udah nggak perlu. Yang diambil adalah mulai dari form. Mau ada tulisan horizontalnya gimana Pak? Berarti mulai dari H2. Tapi kontainernya perlu dipakai juga. Nah, kalau mau dari form tadi, berarti dari form, tutupnya form. Udah kayak gitu aja nih, biar lebih cepat. Bagian intinya hanya ini. Nah, silakan dicoba. Saya coba lihat yang si Claudia ini. Lagi dengan Bootstrap. Dia dikari.
Bagaimana cara ubah? Nah, yang Claudia Cynthia, gunakan saja file yang saya kirim tadi ya. Ini apa nih? Plugin dengan Bootstrap. Tulisan ini salah. Tidak masalah, lihat Claudia di sini kan ada tulisannya plugin name tuh. Tadi juga ada dijelasin. Plugin dengan Bootstrap. Apa yang salah? L-nya ini. Tinggal kamu ganti. SI Purpose. Plugin dengan belajar. Claudia Cynthia, apa nih yang kamu tanya nih jadinya? Jika yang kamu dicari tadi ada di plugin name ya, Cynthia, Mas Claudia. Yang lain, saya tunggu lagi ya. Masih kalau dia mau ngetik apa nih. Ayo Claudia. Tulisan Bootstrap yang saya ketinggal ini nih, Claudia. Konsentrasi. Nih ya. Nih. Ya. Bootstrap. Bootstrap. Ya tinggal dari sini lah gantinya. Jangan lupa nyimpan. Dan lokasinya ya udah benar di sini. Mengenai tulisan itu tuh tidak terlalu fatal, asal di codingnya jangan salah Claudia. Yang lain ditunggu ya, kita mau nyoba bener nggak ada tampil form. Tentunya formnya belum bisa nyimpan, kita perlu coding. Habis ini kita belajar layout. Saya tunggu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Yang pasti keluarnya hasilnya form. Ya, kita belum mengerti ya. Si Louis mau bertanya apa? Apakah sudah aman, Louis? Aman, Pak. Ngomong-ngomong, oh aman, sip. Ngomong-ngomong, kalau kalian nanya, Pak, ngapain Bapak ada ngabsen-ngabsen? Nah, ngabsennya saya ulangi ya. Absennya dilihat jika kalian udah kumpul filenya. Tentunya bukan hanya file Bootstrap ini ya. Ini kan belum selesai pembahasan kita. Nah, udah dianggap ngikuti. Itu ceritanya. Kalau udah ngumpulin di Treat Google Classroom-nya, file latihan kita hari ini dianggap udah ngikuti, berarti hadir. Tulisan Bootstrap, yang saya itu Bootstrap. Nggak bisa ditampilin.
Damayanti Cikarla. Wih, keren Rika. Oh, udah lewat waktunya. Baik, kita bahas lagi. Sampai mana tadi? Ini. Setelah disimpan, kemudian kita reload kembali. Cara pakainya intinya kalau ada perubahan, klik aja, nggak usah di-reload. Dah. Oh, ternyata gini hasilnya, Pak. Oh, inilah hasilnya. Kok dibilang bootstrap, Pak? Memang beda formnya dengan form biasa apa? Sama, aktifkan mode yang beginian nih. Nah, kalau kalian lihat, modenya yang ini mendatar, sejajar dia email dan itunya. Kalau udah begini dia email, ya password udah di turun dia. Jadi bentuknya sesuai yang kita ambil di sini. Nah, hal ini membuktikan benar WordPress ya udah berhasil memanggil file bootstrap. Nah, kalau udah yang ini, kita mulai bahas layout. Biar apa? Pak, kan menunya ada tambah, ubah, hapus, ya nggak? Kita bisa ngeklik. Jadi ceritanya kayak gitu. Nah, kita cari sekarang bootstrap. Bootstrap namanya ada di sini navigation, navbar. Nah, menu-menu ini kan yang perlu kita klik kan, ya, biar ada tampil. Nah, oh yang jendela Pak, mantep Pak, kata kalian. Oh, nggak jendela Pak, ada subnya, sub menu. Oh, ada sign up, ada login, kata kalian. Oh, begini begitu. Oh, begini. Aduh, galela Pak. Nah, kalau mau semuanya, silakan bikin file-file plugin yang lainnya. Jadi kita nih sebenarnya milih hanya salah satunya aja. Oh, bisa begitu, kata kalian. Kolaps, ya, bilangnya ini. Pak, nggak cari di tempat lain boleh nggak? Coba kita cari ya. Bootstrap, 3 level. Nah, kayak ginilah, 3 level navbar. Saya coba cari ya. Nanti saya kirim linknya ke kalian. Ini pun saya nyoba-nyoba aja nih. Kalau ini kan drop down doang, nggak kepakai. Sudah saya cek. Oke deh, saya coba lagi. Intinya saya buka apa yang ada. Ini saya tutup aja dulu biar nggak bingung. Di sini malahan pakai bootstrap 5 nih. Multi level drop down. Secondary kita butuhnya 3, misalnya 3 level tuh stop. Ini kan level pertama, level 0, level 1. Subnya ini disebutnya level ulangi. Yang paling atas diulangi level 0-nya, atau kalau kita nyebutnya 1. Di bawah ini muncul sub ini, ada pos ini, inilah di level yang level 1, ini yaitu posisinya kedua berarti. Kalau dalam lagi punya sub, kebetulan kan nggak ada nih. Kebetulan kalau dia punya sub lagi di dalam sub, nah berarti itu sampai level 3. Saya lagi nyoba nyari itu tuh. Nah kayak gini nih lah gambarannya. Level 0, level 1, level 2. Multiple ini, tapi dia pakainya yang mana nih? Bootstrap 5 kalau nggak salah tulisannya nanti. Nah, cara makainya gimana? Kita tinggal klik aja nih. View demo atau download. Saya coba download nih. Saya mau simpelnya ya, saya tes ya. Nggak tahu berhasil nggak, pokoknya kita coba dulu. Berarti ini pertemuan 11, multi level, start. Saya coba. Nanti saya kirim kalau udah berhasil. Saya coba terapin dulu. Kalian lihat caranya gimana sih saya pakai script yang sudah ada. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi untuk belajar begini nih, nggak usah dihafalin skripnya. Nggak usah mati gile maksudnya ngapalinnya. Leteh. Jadi apa tujuannya? Yang penting kalian tahu penggunaannya bagaimana. Karena terlalu banyak skrip. Nah, oke, berarti benar nih. Nah, udah. Kayak inilah barangnya. Codingnya apa? Oh, dia pakai begini. Cara makainya gimana? Ya nggak? Kan kalian tanya cara makainya gimana. Nah, saya tinggal kirim ke kalian nih berarti alamat yang tadi tuh. Ini apa nih? Ini jihad nih, ya nggak? Tutup. Yang jelek-jelek tutup.
Wah, ini ya ini tidak terpakai juga nih, tutup. Yang bentuk paling mendekati kan dia ini. Nah, ini tinggal kalian download ya. Saya kirim lagi di grup Telegram. Nah, silakan dicoba. Yang diklik download ini. Saya copy aja linknya. Silakan ya anak-anak ya. Nah, itu filenya kalian ekstrak. Saya tunjukin cara pakainya gimana. Kalau bisa dibilang, dia bilang tadi Bootstrap 5 yang ini. Mana tulisan Bootstrap 5 tadi ya. Nah, yang kita tadi menggunakan Web3 School tuh Bootstrap 3. Dia ada beda dikit, tapi cara penggunaannya mirip. Nah, saya mau nerapinnya gimana agar bisa ngambil barang ini. Sabar. Udah di-download, akan. Jadi ibaratnya nanti kalian punya menu-menu ya tinggal digunakan yang ini. Tuh, banyak tuh menunya tuh. Sudah. Taruhlah sudah ya. Apa yang mesti digunakan? Apa yang mesti dipakai? Yang dipakai adalah kalian jalanin dulu. Ada barang begini nih, lihat kodenya atau klik kanan dari sini, klik kanan, buka dengan Sublime juga boleh. Nah kayak gini nih. Apa yang diambil? Yang diambil adalah ini sebagai pengganti ini. Nah, Pak, saya nggak mau ganti-ganti, saya mau nambahin di gini, boleh nggak? Dicoba aja dulu. Berarti ini nih untuk yang Bootstrap 5. Bootstrap 5 pakai yang ini. 2 baris di bawah. Terus gimana? Nanti saya kirim lah, kalian lihatin aja lah cara ini ya. Daripada bingung kalian ngeliatnya. Style. Berarti saya kalau ada style di sini, berarti ada tutup stylenya nanti. Nah, kayak gini. Ada script, ini mau diambil semua nih. Nah, ambil. Nah, saya taruh di sini. Biar rapi. Sekali lagi, kalian tunggu yang saya aja ini aja. Kalian tunggu punya saya ini aja ya. Nanti saya kirim filenya. Daripada pening nih lihat ya. Nah, style udah. Form ini saya nggak pakai lagi karena untuk sementara untuk nyoba aja tadi itu. Nah, berikutnya saya akan ngambil tentang header. Header nggak terlalu penting lah ini. Saya ngambil kontainer langsung. Kontainer fluid. Nav tadi dia pakai mana nih nav? Dia ngetiknya berantakan jadi ini. Div dan nav ya. Berarti tutup div, tutup nav sampai ini. Copy, paste. Saya coba. Nanti saya rapikan habis ini. Saya coba, saya tinggal klik lagi. Bener nggak ada menu kayak gitu? Dan berhasil nggak? Berhasil, tapi imut-imut ya. Tapi ini menunjukkan udah berhasil. Gara-gara apa Pak imut-imut? Misalnya kalian bilang gitu kan, kita lihat dulu. Tadi kan saya menggunakan ini Bootstrap 3 nih. Saya remark aja dulu. Bootstrap 3. Nah, nanti saya kirim ke kalian ya, sabar. Akhir Bootstrap. Nah, yang mana yang digunakan? Ya sabar dulu, ya pelan-pelan. Nah, ini saya disable dulu. Barangkali gara-gara dia ini. Nah, saya disable. Saya buka lagi. Tadi kekecilan tulisannya kali ini. Apakah lebih bagus? Ya, ternyata udah benar. Gara-gara dia berbentrokan dengan Bootstrap 3-nya. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Nah, codingnya ini saya kirim ya. Tapi sebelum saya kirim, saya rapiin aja dulu nih. Daripada bingung kalian lihatnya. Tunggu. Tuh. Kan keriting nih, penting nih. Saya pun penting. Nah, saya rapiin dulu. Maaf di sini. Udah kebanyakan coding ini kadang ya jadi susah kita lihatnya. Nah, dah. Cara ngerapinya gimana sih? Cara ngerapinya seperti ini. Kalian lihat ya. Ada style, ada media. Nah, lihat aja nih. Buka kurungnya.
Berarti ini milik ini. Ini milik ini. Nah, saya tinggal tap. Nah, udah. Ini tinggal tap. Gini boleh. Tinggal masukin. Sekali lagi yang gini ini nggak perlu dihafalin ya. Nanti rambut cepat rontoknya kalau kalian ngapalin. Nah, ini sampai ini. Media all. Oh, dia habis media all-nya ini. Berarti kalau mau sejajar ya di sini. Ya benar di situ. Media all udah benar. Small device. Nah, dia penentuan CSS-nya di sini. Ini habisnya ini berarti baru masuk di sini. Sekali lagi yang ini nggak usah dipeningin. Yang penting tahu cara pakainya aja. Style udah rapi. Oke, saya ke JavaScript-nya. Ini masuk lagi, masuk. Nah, tutup. Ini. Kurang juga. Nah, selesai. Kalau kalian bisa sendiri yang gini ini nggak masalah ya, nggak perlu nungguin saya. Kalian tinggal rapiin yang dari kalian. Tapi kalau bersabar menunggu ya tunggu aja dari saya nih. Intinya saya giniin biar kita gampang bacanya. Oke. Banyak banget intinya. Dan saya bilang jangan dihafal. Ada JavaScript, ada CSS, ada HTML di sini. Nah, kenapa saya bilang di sini pakai aja yang 3 level? Ya tujuannya biar kalian nggak capek-capek nyarinya nanti kalau butuh. Karena di Bootstrap rata-rata dia nyiapinnya ya sampai sub menu doang, yaitu 2 level. Kalau kita butuh yang lebih dari itu, ya kita mesti usahanya agak tinggi. Ya salah satunya nyari kayak gini. Tapi untungnya ya udah dapat versi rapinya nanti kalian kan tinggal saya kirim. Nah ini script. Berarti script udah rapi. Nah mulai dari kontainer nih. Nah dia bilang masuknya ini berarti ini temennya. Nah bar nanti menunya kita nggak usah sebanyak ini. Intinya ini bentuk-bentuk yang perlu dipakai. LI sampai di UL. Ini sudah sub. Mau nanya? Boleh nanya ya.
Intinya saya nih ngelihatnya nih, ini benar nggak sejajar dengan ini? Kalau sejajar bisa kita hajar kayak gini. Nah, kayak gitu loh seterusnya. Ini di sini. Untuk UAS, nanti menu ini menyesuaikan ya, sesuai yang diminta. Tapi minimal kalian tahu menyesuaikannya gimana. Dan pastinya dapatnya codingnya yang udah rapi. Cara ngerapiinnya persis seperti yang saya lakukan sekarang nih. Jadi kalau belum ada gambaran, ya inilah sedang saya gambarin nih. Pak, kalau tetap berantakan kayak gini, ngetiknya apakah hasilnya tetap rapi? Harusnya masih tetap rapi, karena dia nggak ngaruh. Kitanya yang sulit bacanya. Ya, jadi untuk ngembanginnya nanti ya kita repot. Intinya dia tetap jalan kok nih. Oh, tetap jalan. Tapi tentunya kita nggak perlu pakai sebanyak ini menunya. Ya, yang penting kita punya contoh aja. Berarti more item ini bisa kita hapus. Cuma untuk ngapusnya, ya kalau berantakan gini, pening kepala bisa jadi salah hapus. Biar nggak salah gimana Pak? Sabar ya. Another drop ini yang 4 mana? Ini dia ya. Kalau mau dihapus, ya berarti ini bisa nih. Another-nya nih. Mulai dari LI sampai LI. Tapi cara yang gini, yang belum rapi nih, ya dia lumayan beresiko. Harusnya yang 4 nih hilang. Ada. Yang penting kita udah tahu aja bikin sub menunya mana. Berarti more item juga bisa dihilangin. Yang more item. Kita tinggal cari yang kata-kata more item. Mana kata-kata more ini ya. UL. Tutup UL-nya adalah ini. Berarti kalau mau hapus sampai ini. Nah, LI-nya ini. Berarti kalau mau dihapus sampai ini. Nanti more item tuh udah nggak ada. Ini UL, ketemu UL ini LI. Nah, berarti UL ini punya yang atas ya. Saya simpan. Udah benar belum? Biar nggak terlalu banyak kan. Ya kanannya perlu nggak? Ya misalnya kalau untuk contoh ininya nggak masalah juga. Nah yang ininya nanti saya hapus. Nah ini yang penting sudah ada ini. Buat untuk contoh kita juga nggak masalah. Nah berarti UL ini UL yang baru lagi. Yang kanan tadi kan ini menu-menu ada dua, menu-menu ada dua. Berarti kalau mau satu cukup satu aja. LI, LI-nya. Belum kelihatan di sini. Ini LI, UL ini tutupnya ini. Berarti kita bisa sampai subnya masuk ke dalam ini. Nah, berarti UL ini LI masuk, ini masuk. Ini miripnya ini masuk. Nah, ini miripnya baru lagi. Berarti di sini UL ini. Nah, kalau diklik di bagian kiri ini sublime-nya bisa kita expand dan collapse kayak ini. Nah, berarti UL ini punyanya teman UL ini punyanya UL. Nah, div ketemu div. Ini udah mulai rapi nih, enak melihatnya. Div. Nah, habis. Nah, kurang satu div lagi nih. Div kontainernya.
berarti saya belum tercopy div akhir div container. Nah, kerangka kerjanya seperti ini. Thanks. Tetap jalan ya, tetap jalan. Nah, nanti kita bahas bagaimana bisa diklik ya. Ya, jadi dia akan memanggil file-file contoh. Ngeklik ini menunya, tampil menu apa yang dipanggil. Nanti kita coba yang itu. Ya, brand berarti brandnya ya merek kita apa. Home about berarti home nggak perlu lagi. Master apa? Jadi di SI itu kan kadang deskripsinya ada master transaksi laporan. Berarti master apa? Ya, kita tinggal bikin aja berdasarkan menu ini. Nah, caranya gimana? Ini akan kita praktekin. Ya, menunya gini, Pak, warna biru kata kalian kan. Biru ini bisa nggak diganti? Kenapa dia bisa biru? Ya nggak, kita cek dulu. Biru nih. Nah, bar, kontainer. Jangan-jangan dari kontainernya ini, warnanya blue, background color, bakery primary. Dia importan lagi gini kan. Kita cek dulu. Nggak ada. Nah, tadi itu ada CSS. Tentang background color, drop down. Background color. Ya udah, berarti dia bawaan bootstrap 5 ya, kontainernya warnanya seperti itu. Nah, di sini bakery primary-nya ini digunakan oleh siapa nih? bakery primary ini navgar, ini kontainer, navbar sudah ini. Nah, berarti di navbar ini saya coba nih, navbar ini kan primary nih. Coba saya cari bootstrap 5, tunggu sebentar lagi saya kirim intinya ya. Bootstrap 5 color. Nah, saya coba 5 bootstrap 5 3 ini. Bootstrap 5 color. Primary biru, success, warning, info, dark. Berarti cari di button aja lah. Mana button? Button. Nah, apa aja warna yang bagus? Warnanya dark inilah ya. Berarti kalau mau dark, BTN dark, hanya tulisan dark. Nah, war dark, BG dark, jadi ganti. Bener nggak bisa terganti nih. Saya coba reload. Apakah hasilnya? Ya, lebih menarik kayak gini lah ya, hitam ya daripada biru tadi lain kelihatannya. Nah, berarti ini udah berhasil. Kita coba praktekkan, ngeklik ini tampil apa, ngeklik ini tampil apa. Nah, ini saya kirim ke kalian ya. Langsung timpa aja file yang saya kirim di grup Telegram ini, langsung timpa di kalian. Silakan ya. Intinya pembahasan hari ini sampai ke cara pakai bootstrap ini. Kalau udah tahu, kita masuk ke apa namanya? Langsung timpa di kalian. Hari ini cuma bahasnya sampai bootstrap dan ngeklik menu ini bener nggak manggil file ini. Nah, berikutnya kita tinggal lanjutin dari dasar yang ini. Sekali lagi, download file yang saya kirim di grup. Oke, Dimas Lisa Rehan. Udah gini, downloadlah filenya yang saya kirim di grup Telegram, langsung timpa di kalian. Kita mau bahas, Pak, bagaimana kalau ngeklik menu ini, keluarnya menu itu, dan seterusnya. Sudah di-download? Sudah, Pak. Bagus. Suara siapa ini tapi ini? Yang ngomong tadi siapa? Si Peggy ya? Peggy ini biasanya udah duluan. Keren Bang Peggy ini.
Oke, Sigri. Yuk, sudah. Yang lain, saya ulangi ya. Emang Nyimak, Pak. ya, oh lah, sabar, sabar. Saya ulangi ya, mesti ngapain? Downloadlah file Bootstrap yang saya kirim di grup Telegram, ditaruh di WP Content folder plugin. Ditimpa baik, Pak. Timpak bayi. Biar kalian tidak pening. Tadi kan si Cynthia Claudia Bella kan pening dia. Pak, gimana itu Pak tulisannya? Tinggal timpa-timpa aja sebenarnya yang saya kirim. Siapa pun yang Mbak Claudia? Hmm. Senang Abdul Rahim, kok. Yo, udah belum? Intinya, kok Pak, yang tadi itu biru, yang sekarang hitam, kenapa? Nah, saya cuma menganalisa tadi. BG Primary. BG Primary, kalau saya cari dokumentasinya memang birunya gitu. Nggak dimantep. Saya nyari Dark aja lah yang keren. Oh, berarti dia Dark Avenger misalnya kayak gini kan. Nah, jadi hitam. Nah, saya model gini aja nih. Udah. Lalu, Wah, Pak. oke, kalau sudah kita lanjut. Cara ngeditnya gimana? Berarti kata-kata home ini ya. Home ini biarlah di home, tapi sekali lagi saya jadi nyampain dasar ya. Inilah bahan kalian untuk ngotak-ngatiknya nanti. Ya, untuk ngotak-ngatik yang berikutnya. Pertemuan berikutnya udah kita masuk mulai ke buat script koneksi seperti itu. Nanti ada codingnya tambah, ubah, hapus. Ya, ini nih menunya. Kalau kita biasanya menunya di sini, kan menu itu bisa jadi di bagian kiri, jadi di sini, ya jadi dimanapun bisa pakai klik kanan kan menu kan. Nah, ini kita mau nyoba ngeklik home, bener nggak manggil home? Oke, caranya adalah Ctrl F, mana tulisan home? Nah, ada di situ. Di sini ada link. Ada href. Ada link di sini, ada home. Silakan dicari dulu. Sudah, Kak. Bagus. Kalau sudah, apa yang diketik? Biasanya di bagian sini nih adalah yang tanda tanya itu kan. Tanda tanya apa? Baik sama dengan link utama. Nah, ini penting nih. Baik sama dengan link utama. Sudah. Link utama ini jangan diganti. Karena saya bilang kita ini numpangnya di WordPress ya. Dia link utama ini adalah plugin kita. Plugin kita ini nanti perlu manggil halaman selanjutnya. Berarti kita perlu tambah parameter baru. Dan halaman adalah home. Misalnya kayak gitu. Sudah? About. Berarti saya tinggal copy. Nggak tahu berhasilnya kayaknya nih. Tapi saya coba dulu. About. Dan hal sama dengan home, dan hal sama dengan about. Udah. Yang ininya misalnya master, saya tambahin ya. Master data barang. Data pelanggan. Tahu saya balikin lah.
Nah, kayak gini aja lah. Fokus kita ke home abort aja dulu. Yang penting tujuannya kalian udah tahu, oh ternyata memang bisa Bootstrap tuh digunakan di WordPress. Oh, kalau dia struktur menunya begini caranya. Sudah? Lalu, Sudah, Pak. oke, kalau sudah, cara berikutnya adalah ini div container, ini div container. Berarti kalau saya tambahin div container lagi, hasilnya apa ya? Saya tinggal copy nih. Jadi yang saya lakukan adalah div container buka, div container tutup. Apa yang mesti dilakukan di dalam ini? Nah, jadi kita bisa ngisi yang namanya isian aja. Nah, saya mesti cek bener nggak kata isian ada di sini. Ada ya, ada ya. Ini yang tadi master data pelanggan segala macam, tapi memang belum kita ini. Isiannya nih berarti ada di dalam ini. Berarti kontennya setelah kita klik ada di dalam ini. Oke. Tujuannya setelah kita ngeklik yang berubah-berubah itu bagian ini, menu di atasnya tetap. Saya ulangi, menu yang di atasnya tetap, isian ini yang berubah-berubah. Home, isinya tentang home, dan seterusnya. Oke. Apa yang mesti kita lakukan? Sekarang gini. Pastikan kalian sudah ngisi begini ya. Jika sudah, saya tunggu deh 2 menit. Yang perlu dilakukan adalah klik aja di baris 101 ini, sehingga dia digulung seperti ini. Kita nambahin yang baru 3 baris. Silakan, saya tunggu sampai 10:10. Silakan ya, ini dasarnya nih. Saya mau bahas ini nih ceritanya di layout, bagian kontennya yang mana sih, sehingga memungkinkan untuk diubah-ubah. Oke, Christina. Sudah? Ricky sih pasti sudah, Ricky ya. Teman-temannya Ricky sudah? Apakah sudah, anak-anak? Anak-anak, apakah sudah 3 barisnya ditambahkan? Sudah, Pak. Bagus. Kalau sudah, kita mau nambahin isi PHP nih di sini nih. Isiannya saya biarin dah. Nah, isinya PHP. Kenapa isinya PHP? Ceritanya saya perlu nangkep apa bahasa Bapak nih? Ya nangkep bener. Jika yang di get adalah dan sebelum di get dicek bener nggak lagi ada isiannya. Berarti saya pakai titik 2 aja biar nggak bingung. And if. Nah, jika yang sedang di get adalah apa yang kita bikin nanti di sini nih? Saya bikin kan namanya hal. Ya. Jika hal itu sedang dipanggil, nah, jika halnya sedang dipanggil, maka kita ngapain? Kita akan menginclude ya, yang namanya $hal ditambahin titik PHP. Ini kalian liatin aja dulu, nanti baru ngetiknya, sabar. Biar saya uji cobanya berhasil apa enggak. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya include ya, saya cuma mau echoin apa sih si hal tuh.
bener nggak dia udah tahu file ya. Nah, itu dulu. Kalian nanti aja cobanya, lihat gambarannya sambil saya jelasin. Saat saya ngeklik home, keluarnya apa nih home? Home.php. Wih, ngeklik about, keluarnya about.php. Master ya nggak ada. Kalau data pelanggan, berarti saya tinggal nambahin adalah di sini ya nih. Saya tinggal cari pelanggan kan. Bagian sini, cara persis baru nulisnya seperti ini. Berarti halamannya pelanggan. Simpan. Saya klik. Karena tadi itu belum ada, berarti saya mesti ngeklik yang lain. Master pelanggan. Nah, berarti dia udah tahu semua apa saja yang mesti kita klik. Kalau udah tahu terus gimana, Pak? Nah, file-filenya mesti kita bikin. Yang pertama namanya home, ya, home. Berarti saya bikin home di sini. Nah, berarti file yang mesti dikumpulkan udah 2. Selain file bootstrap, file home juga dikumpulin. Dan ini nih, udah 2 macam kan? Saya bilang latihan hari ini yang absen kalian. Jadi kalaupun kalian baru hadir yang tadi itu nggak masalah. Apa isi home? Nah, saya misalnya ngetik apa isi home nih. Home sweet home misalnya. Nah, home akan saya isi home sweet home. Benar nggak sekarang? Nanti ya, kalau saya ngeklik home tuh keluar isiannya home sweet home. Nanti tapi home.php itu isinya about, berarti about.php. Nah, about.php berarti filenya saya bikin juga. Berarti tambah ini udah 3 nih. About.php. Ini file ketiga. Selain about, bootstrap, home. Udah 3. Saya edit. Isinya apa? About me. Yang tikar. Badai. Nah, seperti ini ya. Home akan manggil itu, dan terakhir ya pelanggan. Pelanggan akan memanggil pelanggan. Saya tinggal copy aja sebenarnya, copy paste. Pelanggan.php. Nah, di pelanggan lah nanti kita coding yang ada form, ada bisa, ada nambah, ada hapus kayak gitu. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas koneksi database-nya gimana caranya dan seterusnya. Nah, berarti di sini pertemuan selanjutnya bahas koneksi dan form pelanggan. Simpan. Nah, oke Pak, kata kalian kan, home udah tahu panggil home. About udah tahu panggil about. Dan data pelanggan udah tahu panggil data pelanggan. Nah, ya kalian dulu udah sampai ini belum? Belum lah, kalian kan belum bikin ya. Nah, ini silakan. Karena ini nggak saya kirim lagi nih, ini perlu kalian coba. Saya tunggu 2 menit juga. Yang saya tambah tadi hanya divini, dan beginian. Nanti kita tinggal ngaktifin ini nih. Tapi kalian bikin aja dulu. Nih. Nah, saya tunggu. Yang ini mohon maaf gak dikirim. Nanti kalian gak ngerjain apa-apa dong kalau saya kirim. Yang pasti bagian intinya sudah saya kirim di grup. Jadi kalian tinggal nambahin. Gak perlu terlalu banyak lagi. Monggo dicoba. Kalau nggak ngerti, ditanya. Jadi kemana ya Pak untuk absen? Sekali lagi, absennya dilihat setelah kalian ngumpulin file yang kita latihan hari ini ke classroom yang saya tentukan. Kumpul classroom. Apa BB itu Pak? Bootstrap. Intinya file-file yang kita latihan hari ini. Oke. Pak, nak nanya. Iya.
Christina kan? Jadi Pak. Jadi Iya, misal apa? ngirim file bayi tapi isi atau nyusul Pak. Kalau pertemuan selanjutnya baru diisi. Ngirim file, tapi isinya nyusul. Ya sama aja belum ngerjain kan berarti kan? Nggak maksud ngirim atau yang kayak Bapak tuh, tapi Ah, yang isi ah. dalam atau belum panjang maksudnya, belum lengkap Pak. Gini ceritanya, kan Bootstrap tuh ada saya kirim di grup kan tadi kan. Berarti kamu Ada. tinggal ngelengkapi apa yang kurang saja. Nggak? Nge, Pak, nge. Kan nggak banyak maksudnya yang kurangnya. Makanya saya tadi tuh udah nyontohin dari awal bentuk panjangnya ini loh. Nih saya rapiin nih, saya bilang kayak gitu kan tadi kan. Oh, Nah, jadi nggak mungkin lah jadi tidak diisi. Ini nih saya ulangi ya. Nggak mungkin saya nyuruh kalian ngisi sekarang. Yang penting gini dulu isinya kan pendek nih. 3 baris. Ini juga kayak gini. Oh enggak? Ini juga kayak gini. Lah, tentu baik sebenarnya. oke Bapak, makasih. Oke, Christina. Pak, mana Yang teks lain? tadi, Pak? Apa? Teks Mau lihat ini lagi. ini Pak. Nah, silakan. Saya tunggu 2 menit lagi. 2 menit terus katanya. Tahu lah lebih dari 2 menit. Nggak apa-apa, saya tunggu 2 menit lagi. Konsentrasi. Kalau kurang bagong nih, saya besain nih. Mau tanya ya. Ini nih harusnya mulai dari DPW dulu pun kalian sudah ada ya kayak gini nih. Jadi bagaimana caranya kalau ada nambah menu suatu menu kalau kita ubah kan mesti banyak kalau dia di tiap HTML kita ubah ya kita basisnya PHP agar ada yang nangkepnya. Satu menit lagi. Yang semangat Dita, jangan tidur-tidur lagi. Ya, Pak, tadi masuk kelas lain, Pak. Lah, kirain baik itu. Tapi waktunya. Mari kita bahas. Bener nggak? Udah tampil kayak gitu. Cara ngetesnya sih tinggal kalian aktifin yang include ini. Ya, tinggal aktifin include, gantian. Echo-nya diterima. Saya cuma ganti simbol hashtagnya ini. Awalnya di include tinggal gini. Nah, tes. Bener nggak? Udah bener. Home. Harusnya isi home tadi tampil. Home sweet home. Wih, lah bener lah. About. Katanya gemes kan. About me yang cikar bagai badai isian. Ya, isiannya itu mana? Isiannya itu yang ini. Berarti kalau kita mau, kalau nggak diklik apa-apa, tampil tulisan isian. Berarti echo isian. Nah, hanya seperti itu.
Sudah mau di-upload. Lanjut lagi ya. Eco isian. Berarti udah benar belum kayak gini? Harusnya sih udah. Home. Home sweet home. About. About nih yang kikar balik badai. Master data pelanggan. Nanti kita bahas form di sini. Pertemuan selanjutnya bahas koneksi dan form pelanggan. Oke. Terus yang isian nanti kapan munculnya? Setelah kita ngeklik ini tanpa ngeklik menu apa-apa. Nanti tulisannya isian. Nah, aman udah sampai ini. Berarti kita udah ada fondasi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi yang saya bilang tadi ada sistem informasi di dalam CMS kita. Inilah barangnya. Oke, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Intinya bahan untuk pertemuan selanjutnya sampai ini. Terus apa yang dikumpulin sekali lagi berarti ada bootstrap, ada home, ada pelanggan, ada about. Silakan ya anak-anak ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanya. Pak, mau bertanya, Pak. Ya Cindy, silakan. Bukan Cindy, Pak. Emang siapa? Anda. Oh Amanda, silakan nanya. Berarti yang dikumpulin tuh dalam satu file kan, Pak? Di zip kan? Nggak perlu juga, nggak masalah. Karena kecil-kecil kan ukurannya. Iya, untuk menyerahkan file itu kan bisa untuk bisa beberapa file. Satu-satu berarti tidak masalah, Pak. Oh. Iya, tak masalah. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak, yang baris pelanggan, Pak. Apanya? Kan Codingnya? kan ada yang ditambah tadi kan? Enggak masalah, ada inti ya, enggak sama persis kayak gue, enggak masalah. Yang penting tuh catatanku untuk pertemuan selanjutnya, ngajarin apa, ngajarin itu. Oke, sip, Pak. Makasih, Pak. Sip. Yang penting 4 file, bukan kosong kok, tapi minimal ada beda masing-masing file dong. Ada lagi anak-anak? Apakah sudah berhasil? Anak telah berhasil loh. Apakah ada pertanyaan sampai ini? Atau tinggal nonton video aja ya? Yang masih ketinggalan. Ya. Yang baru masuk, Pak. Nonton video Bapak. Ya, saya jelasin lagi ya. Pak, kami yang baru masuk nih cemane. Tadi itu kami ada di kelas, bukan jahat kayak Bapak. Udah, gitu kan kalian bilang kan. Nah, nih saya bilang, dari tadi pun saya nggak ngabsen sebenarnya. Jadi kelas yang udah dari tadi ikutin pun, solusinya gimana Pak? Ya kami baru ini. Jadi kalian cukup namanya mengumpulkan file latihan hari ini ke grup, ke classroom yang saya tentukan, yang tenggatnya sampai jam 12 malam hari ini. Nah, yang ngikutin dari tadi ya, ada untungnya dia tinggal ini aja, berarti tidak terlalu susah kerjaannya. Kalau yang baru ngikut kan tidak tahu tadi itu apa. Nah, kalian mesti nonton dulu. Habis ini ceritanya saya upload. Oke. Saya ulangi ya. Absen hari ini, presensi hari ini dilihat dari kalian ngumpulin file-file yang dipelajari di hari ini ke classroom. Nah, hanya itu. Mengenai teknis yang lainnya bagaimana, apa belajarnya, tonton di rekaman saya. Makanya Dita bilang tuh, di ini aja di subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian aktifkan notifikasinya.
Jadi saat ada video baru, ada video Upin Ipin, ada video apa, kalian bisa tahu, tinggal nonton nanti, jadi nggak ketinggalan, bisa tahu lebih awal dari temannya, itu ceritanya. Oh, enggak? Nah, Tahu, Pak. ya ada pertanyaan. Hah? Cuman nih baca seminggu nih. Malam nih paling lama ya Jam 12 anak-anak. Iya nih ha, tenggat jam 12 malam. Mana ada seminggu. Wow. Iya. Tina. Mau nanya Ya. Pak, Iya, silakan. file itu harus di-zipkan dulu, dak? Tidak sesuai yang Amanda tadi tanya kan enggak. Cukup Oke, diserahkan 4 biji, misalnya 4-4-nya di-upload kayak gitu. Satu. Kan kecil-kecil ukurannya, enggak masalah, enggak usah di-zip. Jadi saya tinggal ngeklik bener nggak isinya nih nanti gitu. Oke, kalau di-zip kan mesti diekstrak nanti. Jadi ini saya tinggal ngecek aja bener apa enggak. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Sebelum saya akhiri. Tidak, Apakah tidak yang lain? Tidak, Pak. Pak. Tidak, berarti Tidak, jangan Pak. sedih ya. Iya, cukup nonton materinya ya. Pak. Iya, untung kita nggak ke kampus hari ini ya. Kalau ke kampus Pak. kayak saya ini tuh, saya pun udah pakai beda sendiri kan seragamnya tuh. Udah jadi kayak binaraga. Pegangan, Pak. Oh, karena bajunya udah basah. Karena Pakai AC, kehujanan. Bukan pakai AC, jadi masuk angin, baru lah nggak sembuh, malah masuk angin lagi. Itulah. Koyok, Pak. Untunglah Tuhan tuh baik intinya dia ini. Mana ada masalah Bapak di pantai kena angin? Hah? Tengah panas ya? Orang tengah di kantor lah nih. Gimana Di nih? kantor, Pak. Nah kan? Bapak Oh, di di belakang. Pak. Tuh ada di belakang tuh ada kepala Pak Lukas Tommy itu. Nah, ini biar suasana agak hangat. Udah ya, gak ada pertanyaan lagi kan? Keren, Pak. Iya, udah jelas kan? Ini ganteng, Pak. Udah jelas belum? Kita Heru. Pak. Oke, Lah, anak-anak yang lain juga udah jelas. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Ya, selamat pagi, salam budi luhur. Dadah. Salam budi luhur. Ya, siap, biar rajin belajar. Sip. Dadah. Saya izin live. Ya, terima kasih. Oh lah.